Oke, selamat malam semuanya. Jumpa lagi semuanya teman-teman. Udah lama saya nggak live kali ini. Buat yang baru pertama kali kenal dengan saya, perkenalkan saya Ben Surya, seorang stockpreneur and influencer. Welcome buat teman-teman yang sudah hadir dan masuk. Saya kali ini oke, thank you ya buat teman-teman yang sudah hadir. Andi juga sudah bergabung. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di live saya, biasanya saya akan kasih namanya Bro Ben ya, ngobrol bareng bilioner. Jadi saya akan mengundang teman-teman apapun narasumber yang akan memberikan kita tentunya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Wah, ada Mas Bekti juga sebelum sebelum Mas Bekti nanti live dia muncul di sini. Thank you Mas Bekti sudah hadir. Nah, teman-teman, untuk live hari ini siapkan catatan karena nanti saya akan banyak sekali pertanyaan yang kita akan belajar sama-sama bareng-bareng dengan Ko Andi juga ya, Ko Andi Senjaya, dan saya akan langsung invite aja Ko Andinya biar kita bisa langsung padat ya hari ini belajarnya ngalir aja. Jadi kita Andi, wait. Oh, saya undang Ko Andinya dulu. Millionaires yang sudah hadir pada live malam hari ini. Dan oke, gimana koneksinya Bro Andi? Selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Bro Ben. Jelas ya? Waduh. Suara saya cukup jelas nggak, Bro? Teman-teman, suara saya jelas nggak ya? Suara Andi gimana? Jelas nggak? Tes. Oke, aman, Bro. Aman ya suaranya? Aman. Oke. Ya. Sudah makan malam, Bro? Baru banget makan malam. Lu gimana? Oke. Udah. Makan ya. Udah makan malam juga. Sehat ya, Bro? Jaga kesehatan juga ya buat teman-teman. Buat Bro Andi juga jaga kesehatan. Ya, pastinya. Tadi aku lihat ada ini ya, Om Bekti ya. Join juga tuh tadi. Iya. Jam 8 saya mau ikut belajar di live-nya Om Bekti. Cuman ya ini, Mas Bektinya live juga ya sama Ko Daniel nanti. Ya. Gak apa-apa, hari ini kita akan ngobrol santai aja ya Bro Andi ya. Jadi saya ini sebelum perkenalkan Bro Andi, saya itu kenal Andi ini pertama kali waktu followersnya masih di bawah 1.000 deh kayaknya. Waktu itu pertama kali kenal Andi, waktu masih di tahun 2020 kayaknya awal-awal sebelum Andi ngepost di Instagram gitu. Jadi saya sudah kenal Andi lumayan lama dari Hans pertamanya gitu. Mungkin Hans ada join. Nah, live kita malam hari ini. Thank you ya Hans ya sudah kenalin sama Andi. Jadi luar biasa banget sudah bisa kenal Andi lama dan hari ini bisa berkesempatan join live bareng saya. Thank you ya Bro Andi sudah kasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini. Thank you banget. Sama-sama. Sebelumnya sorry banget, Bro Ben. Suaraku kedengeran nggak ya? Kata teman-teman di sini katanya suaranya kecil sebentar ya. Kedengeran kecil ya? Di saya, kalau saya sih pakai headset ya, cukup jelas sih. Nah, jadi saya sudah lama banget ngobrol-ngobrol. Kali ini ya, Om Bekti bisa nongol nggak ya sebentar ya? Coba. Mana kali-kali ya kan. Bisa say hi gitu loh. Sambilan Andi ngecek ini juga, ngecekin apa? Suaranya kecil ya. Suaranya cukup jelas ya teman-teman. Oke, jadi siapkan catatan teman-teman karena hari ini ilmunya akan sangat bermanfaat yang diberikan oleh Ko Andi. Buat teman-teman yang baru pertama kali kenal Andi juga, mungkin semuanya sih pada kenal lah ya. Siapa yang nggak kenal dengan Andi Senjaya yang sudah terkenal di YouTube ya. Buat teman-teman yang pasti belajar nol dari saham itu pasti dari YouTube-nya Andi. Ya, nanti biar Andi yang perkenalkan lagi lebih lengkapnya. Dan saya banyak sekali belajar dari YouTube-nya Andi Senjaya buat teman-teman ya. Khususnya dalam sisi analisa teknikal. Nah, jadi hari ini saya akan banyak sekali ngobrol-ngobrol dari sisinya Andi. Bagaimana beliau ini bisa trading di multi market, bukan hanya di saham, tapi bisa di market US ya, saham US dan juga kripto. Gimana Andi? Bro, aku rejoin sebentar ya, kayaknya ada masalah sama airport. Oke. Sebentar ya. Oke, boleh. Sorry. Siap. Oke, saya lanjut ya ngobrol-ngobrol buat thank you teman-teman. Nanti disiapkan aja pertanyaan-pertanyaannya seputar analisa teknikal dan hari ini kita ngobrolnya santai aja.
Thank you ya, sudah ada 650 orang yang join pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat semua teman-teman yang mau belajar baik dari saham Indonesia, saham US, dan juga mungkin forex dan juga kripto. Karena Andi sekarang lebih fokus di crypto market gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Andi di multi market. Bagaimana Andi Senjaya ini bisa menghasilkan cuan gitu. Kalau kita kan mungkin bingung ya, kalau sudah mau trading saham, Senin sampai Jumat gitu, pagi sampai sore, kemudian lanjut lagi malam trading kripto. Katanya kapan tidurnya gitu, dapat uang nanti kapan tidurnya. Nanti mungkin akan ngobrol-ngobrol dengan Andi, bagaimana beliau ini bisa memberikan tips buat kita trading di multi market menggunakan analisa teknikal. Saya coba ini ya, undang kembali Andi. Andi. Oke. Andi. BBB. Wah, ini kalau yang nanti mau tanya-tanya saham ya, Bobo Yobo. Saham hari ini kita juga koleksi saham. Oke, gimana Andi? Sudah oke? Hai bro. Ya nggak tahu kenapa nih aku ketika connect kita gabung nggak connect ke AirPod, aku deketin aja lah ya biar lebih jelas ya dia punya suaranya ya. Iya, mungkin kalau pakai headset sih jelas ya suaranya Andi ya teman-teman, tapi kalau nggak pakai headset emang nggak kecil kali ya. Oke, semoga kedengeran jelas ya teman-teman ya. Gimana? Ya, Cilegon, halo. Silakan Bro Andi, langsung aja perkenalkan diri. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nih. Gila, saya terhormat sekali ya, mulai Andi dari 1000 followers, sekarang sudah 200 ribuan mau live sama kita bareng-bareng belajar. Oke, silakan Andi Senjaya. Thank you buat kesempatannya nih bisa ngobrol sama lu bro, karena waktu itu kan kita pernah ini ya, kita pernah DM-DM-an, terus kita pernah nanya-nanya tentang tentang saham ya bareng ya waktu itu ya. Nah senang banget sekarang bisa live. Lama banget. Ya teman-teman kenalin, saya Andi Senjaya dan aktif di market sebagai technical trader. Jadi stok biasanya saya stok karena belakangan ada market crypto juga saya trading di situ. Kemudian ada juga sebelumnya itu awalnya saya tradingnya di ini bro, di currency trading kayak gitu. Forex ya? Iya di forex. Betul. Jadi pertama kali Bro Andi ini, waduh banyak yang bilang kecil ya suaranya ya. Pertama kali Bro Andi apa namanya kenal forex, dunia forex itu tahun berapa? Waktu masih kuliah kah? Waktu masih zaman kapan tuh? Oke, jadi pertama kali kenal forex. Headset biasa ada nggak Bro Andi? Nggak ada, headsetnya, aduh aku harus cari dulu headsetnya. Tapi tadi aku coba pakai AirPod-nya nggak mau connect bro, nggak tahu kenapa. Sebentar. Cek. Gak apa-apa dah ya. Kalau di saya sih jelas ya teman-teman suara Andi. Cuman kalau di yang pakai headset aja sih nontonnya teman-teman. Tes aman nggak? Gimana coba? Suaranya jauh ya. Suaranya jauh padahal kameranya di depan ya. Kenapa ya? Aku bingung juga nih. Iya. Kalau kita pakai headset suaranya lebih keras jadi. Ada yang bilang suaranya oke, tapi ada yang bilang suaranya nggak jelas. Okay. Udah jelas lah ya. Oke lah ya. Lanjut aja bro. Oke, boleh. Thank you. Jadi, ya tadi ketika pertama kali kenal dunia trading itu kan di currency trading, dan itu sekitar kurang lebih 9 tahun yang lalu waktu SMA. Jadi waktu duduk di bangku SMA itu udah kenal trading forex kayak gitu. Dan awalnya itu memang ketika di forex itu trading kita memang nggak ada ini ya, nggak ada cara lain untuk menganalisis market sebenarnya kecuali technical analysis waktu itu. Jadi kenapa waktu itu dari awal saya kenal technical analysis itu untuk menganalisis atau gimana caranya bisa menentukan pergerakan arah harganya si forex ini nih, kayak gitu. Nah sebenarnya benar. Jadi sebenarnya itu awalnya kenapa, dan ketika saya beberapa tahun yang lalu masuk ke saham itu, kita udah punya technical analysis, basicnya udah kuat. Jadi ketika masuk stock market itu udah nggak terlalu ini lagi, udah nggak terlalu terkejut ya gitu sebenarnya gitu.
Nah, jadi awal-awal waktu sudah terjun ke Forex, Forex itu kan mungkin sebagian orang bilang nggak ada fundamental, nggak bisa kita analisa lain selain analisa teknikal. Dan apa yang bisa buat waktu itu Bro Andi mau belajar teknikal? Waktu itu kan zaman dulu nggak ada banget ya, kayak sekarang ada YouTube, ada kelas trading si Koko saham ya kan, teman-teman bisa belajar free, gratis itu di YouTube. Tapi kan lo dulu kan susah banget belajar bro. Gimana waktu dulu kalau mau belajar? Kita sharing sedikit nih. Kegagalan dulu awal pasti trading kan pasti gagal ya. Gimana dulu siasatnya belajar untuk Ya, teknikal? menarik ya kalau dulu soalnya memang tadi bro bilang udah nggak ada YouTube, nggak ada, memang belum ada ya waktu itu. Iya, Habis itu em, kita juga nggak ada Instagram gitu ya. Sekarang udah banyak influencer yang share tentang ininya di Instagram, edukasi di Instagram. Jadi dulu itu saya mainnya di forum. Jadi kalau kalau oh tahu iya, Kaskus ya dulu ya, zaman dulu kita sering main Kaskus. Di situ saya sering nongkrong tuh. Pertamanya memang saya tuh cari-cari gimana caranya ya sebagai anak muda ya waktu itu pengen punya penghasilan sendiri. Habis itu saya main lah di setiap forum yang tentang bisnis itu, saya main di situ. Habis itu iya. ketemulah si trading ini. Kebetulan papa saya juga trading di forex juga, jadi membuat saya lebih penasaran lagi sebenarnya. Jadi habis itu saya coba dan saya sering nongkrong di situ. Mungkin teman-teman habis ini coba di search ya kasusnya, kalau masih ada gitu ya outpostnya. Saya kalau nggak salah waktu itu udah masih sering aktif gitu ya, walaupun waktu itu masih SMA. Saya sering ngomong di situ, saya sering ngepost tentang forex kayak gitu. Iya. Sekarang masih aktif Forex bro? Apa nggak lagi? Jadi kalau kalau aktif 100% enggak, cuman saya tetap melihat pergerakan marketnya kayak gitu. Karena biasanya kalau misalkan menarik, eh, kita juga ada trading di situ kayak gitu. Cuman memang permasalahannya di forex ini, kalau kita lihat kan memang forex itu kan perbandingan antara dua mata uang ya, misalkan USD dan Bener-bener. Indonesia rupiah kayak gitu. Kan nggak mungkin kan setiap hari kita bilang, wah dolarnya naik 20%, nggak kayak saham kan kayak gitu. Jadi Iya, iya. kenapa kenapa kita ketika trading forex itu memang sama broker itu dikasih yang namanya leverage atau kayak margin lebih, biar kita bisa trading dalam skala atau time frame yang lebih kecil kayak gitu. Jadi memang um, itu adalah salah satu cara gimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar, tapi resikonya juga besar kalau di forex. Dan itu harus kita manage kayak gitu untuk resikonya. Nah, jadi yang menarik ya teman-teman dari Bro Andi ini, beliau ini tradingnya memang di multi market. Tadi ada yang nanya multi market saham apaan? Multi market itu Andi ini menggunakan analisa teknikal ya. Namanya kita beli itu kan nggak sembarang beli. Kalau sembarang beli kan kita namanya judi ya kan. Kalau Andi ini beliau memang seorang teknikalis gitu. Jadi menggunakan ilmu ini bisa diaplikasikan di berbagai macam market. Saham ya, forex, kripto gitu. Nah, yang kita mau ngobrol sama Andi ini sebenarnya strategi seorang Andi Senjaya, baik itu di forex, baik itu di saham, baik itu di kripto, itu lebih ke menjadi position trader atau menjadi swing trader atau jadi day trader gitu, scalper juga Bro Andi. Oke, Pakai ilmu analisa teknikal ini. oke. Jadi sebenarnya semua macam semua tipe trader itu saya pernah coba, saya pernah lakukan ya. Jadi perjalanan 9 tahun itu saya udah sering explore diri. Scalping saya pernah, day trading saya pernah, swing dan position trader juga pernah. Kalau menurut saya gini, setiap tipe itu sebenarnya semua rank poinnya, semua punya kebagusannya atau keunggulannya, tergantung masing-masing kitanya aja nyamannya di mana, nyamannya seperti apa. Nanti kan ada urusannya sama waktu kita spend gitu ya, kita bisa spend waktu lebih atau enggak. Kalau misalkan scalping yang benar-benar harus melihat market secara real time, itu kan memang butuh waktu atau effort yang lebih tinggi ya, seperti itu. Nah, setelah saya Benar. explore semuanya, buat saya pribadi saya jauh lebih cocok untuk menjadi swing trader dan juga positioning trader atau position trader. Nah, jadi kenapa saya nggak cocok scalping sama day trading, karena menurut saya terlalu makan waktu dan harus fokusnya itu lebih tinggi aja kayak gitu.
Jadi fokusnya benar-benar harus tinggi dan targetnya tuh jelas per hari seperti apa. Sedangkan kalau swing trader kita bisa jauh lebih santai, tapi tradingnya nggak sering kayak gitu ya frekuensinya. Mungkin kalau dulu di forex Hmm. ketika kita bermain atau bukan sebagai swing trader itu mungkin dalam seminggu cuma bisa 5 sampai 6 kali trade aja gitu ya untuk kita trading. Tapi kalau misalnya scalping sehari itu bisa 5 sampai 6 kali kayak gitu. Pertanyaannya Bro Andi ya, mungkin buat teman-teman yang masih bingung, apa sih bedanya position trader sama sebagai swing trader gitu? Mungkin Bro Andi boleh kasih sedikit insight, suka kebalik gitu orang. Apa sih sebenarnya bedanya gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau swing trader itu adalah kalau kita tahu marketnya bergerak bullish naik ke atas ya uptrend ya kan. Nah, Hmm. setiap kali pergerakan naik itu namanya satu swing. Jadi swing itu kan ayunan ya. Jadi ketika sekali naik ke Ayunan. atas itu satu swing ya. Kemudian ketika dia turun ke bawah dia koreksi berarti satu swing juga. Kemudian dia naik lagi satu swing Hmm. juga. Jadi swing trader itu lebih ke mengambil potensi keuntungan di dalam sebuah swing. Jadi kalau misalkan sebuah swing ini kalau kalau di saham itu mungkin bisa sekitar seminggu sampai 2 minggu, tapi ada juga yang sebulan satu swing kayak gini ya. Kita bisa tungguin aja sampai swingnya kemudian koreksi. Nah itu swing trader. Tapi kalau positioning trader itu mungkin lebih ke arah selama trennya ini uptrend, dia akan tetap terus pegang saham ini kayak gitu. Jadi dia ngikutin tren aja, dia position aja, sahamnya kita udah hold dari bawah, mungkin tinggal dimaksimalkan aja mungkin dengan average up atau misalkan dia ada ganti posisi dengan saham yang lain yang tiba-tiba ada potensi juga untuk naik kayak gitu. Jadi lebih jangka panjang sih untuk position trading daripada swing trading kayak gitu. Mungkin kalau yang nanya position trading seperti YouTube yang baru di-post sama Andi ya, soal trailing stop di Arto, DMMX, itu mungkin position trading ya Bro ya? Iya, itu juga bisa dikategorikan sebagai position trading. Kalau misalkan kita mau mainnya jangka waktunya jauh lebih lama ya, kayak gitu. Itu bisa dikategorikan sebagai position trading. Nah, jadi itu ya buat teman-teman. Jadi buat yang nanya, gimana kapan Andi Sanjaya ini tidurnya kalau dia trading terus gitu kan? Kalau dia Senin sampai Jumat dia trading saham, kemudian dia Sabtu Minggu dia lanjut ke forex kripto. Gimana sebenarnya bagi waktunya nih, time management seorang Andi Sanjaya gimana sih gitu? Dengan strategi tadi swing trading dan juga position trading. Oke, ini menarik ya. Jadi gini bro, ini mungkin saya mau Mm-mm. share juga. Saya pernah bilang waktu itu, kalau misalkan marketnya kayak kripto bukan 24 jam, terus kita kapan tidurnya gitu ya. Nah, yang mau Iya. saya bilang adalah, jangan sampai kita yang ngikutin market. Ya, jangan sampai kita yang ngikutin market, tapi marketlah yang ngikutin kita gitu ya. Jadi 24 jam Betul. market buka, itu kan sebenarnya buat kita. Kita tinggal milih aja, kita bisa manage waktunya di jam berapa sebenarnya untuk melihat dan trading. Dan nanti kita tinggal mencari tipe trading yang tepat buat kita, kayak gitu. Nah, selain itu, yang perlu kita perhatikan adalah jam-jam prime time-nya market bergerak. Nah, itu ada jam-jam yang apa istilahnya ya, dimana volatilitasnya itu baru muncul seperti itu. Misalkan kalau di forex dan di crypto, setelah saya melakukan research, walaupun marketnya itu 24 jam bergerak, tapi tidak selalu 24 jam itu memberikan volatilitas yang tinggi. Karena balik lagi, ini kan global market. Jadi satu dunia Mm-mm. itu kan melakukan trading terhadap market tersebut. Baik itu currency atau itu aset digital atau cryptocurrency. Nah, kita harus tahu, harus lihat bahwa ketika misalkan kita bangun gitu ya di Indonesia kan jamnya pagi dari jam 8 sampai jam 5 itu kayak bank buka, institusi bekerja di sana. Nah, itu kan biasanya Iya. perdagangan mata uang itu kan akan terjadi. Tapi ketika kita jam siang itu sampai sore, kalau di Amerika sana yang which is lebih besar, mereka punya daya transaksi harian seperti itu tutup sebenarnya marketnya di sana tuh tutup. Jadi mereka itu baru Mm. bukanya itu kalau nggak salah di jam 7 sampai baru bukanya di jam 7 jam 8 malamnya di Indonesia kayak gitu. Jadi memang ketika kita tahu realitinya adalah market US itu baru bukanya malam.
di jam 8 malam sampai kurang lebih 11 malam itu baru aktif tuh market forex, market kripto itu baru aktif di sana. Kenapa? Karena memang mungkin di sanalah istilahnya big player-nya itu yang berpengaruh terhadap aset-aset tersebut itu baru transaksi gitu, baru hidup gitu ya, baru aktif trading istilahnya gitu. Jadi marketnya baru bergerak. Jadi kita hanya perlu tahu statistik itu aja, kita jadi tahu nih, nggak harus setiap detik, setiap menit kita nentuin marketnya ini bergerak naik atau turun dengan signifikan. Jadi kita tahu nih, oh iya, kita hanya perlu antisipasi di jam-jam tersebut aja sebenarnya. Walaupun marketnya buka 24 jam, bukan berarti kita harus 24 jam standby. Kalau nggak kita, apa ya istilahnya Betul. ya, kena hantam market, nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi Iya. ya itu dia. Jadi biar nggak overtrade juga. Jadi itu ya tadi ya kuncinya penting banget. Thank you ya Bro Andi sudah kasih tahu jam-jam pentingnya itu jam 7 sampai jam 8 malam baru mulai aktif lah ya. Di Indonesia jam 7 jam 8 malam ya. Betul. Nah, kemudian buat yang sering nanya nih Bro Andi, bagaimana Ko Andi ini bisa screening ya atau mencari baik itu stoknya di Indonesia saham maupun saham US ya. Bro Andi juga trading di saham US ya atau invest saja? Ada juga Akhir-akhir ini kan di saham lagi US. booming nih. Iya, ada juga sih di saham US, tapi itu lebih ke position trading sih. Karena kalau saya lihat memang, Ah, jadi memang beda-beda ya. Saya ada trading di saham US, tapi itu hanya sebagai diversifikasi dan saya melihat menarik gitu ya market di situ untuk diikutin secara tren. Jadi itu lebih ke positioning trading. Kemudian kalau di stok, kalau misalnya di Indonesia, ya stok Indonesia saya lebih ke swing dan positioning gitu ya, lebih ke swing dan positioning. Dan kalau di kripto, karena kita masuknya di kripto futures, itu lebih ke swing trading kayak gitu. Jadi memang setiap market karakteristiknya kita tentuin sendiri nih. Ini lebih cocok untuk jadi di trading secara swing atau di trading secara positioning seperti itu. nah, jadi kuncinya itu sebenarnya dibagi waktu dan strategi tradingnya aja, biar gak overtrade gitu ya. Kapan bobonya gitu. Jadi bagaimana caranya Andi? Bayangi teman-teman, kalau tanpa ilmu teknikal berarti Andi Senjaya ini dia harus baca korannya US gitu kan, harus lihat-lihat berita kripto, betapa ribetnya gitu dia buka lagi CNBC gitu ya atau IDX Channel untuk saham Indonesia dengan teknikal. Nah, ini kuncinya. Mengapa teknikal bisa dipakai ke multi market? Mungkin Bro Andi bisa sedikit kasih tahu bagaimana strategi atau tipsnya Andi Senjaya screening ya atau mencari dan memilih stok ataupun kripto yang akan ditradingkan melalui analisa teknikal. Oke, jadi pastinya pertama kita harus tahu dulu nih, sebelum kita screening kita harus tahu dulu nih saham-saham atau koin-koin seperti apa sih yang menarik yang mau kita tradingin ya. Dan untuk itu saya selalu punya prinsip bahwa we have to follow the trend. Jadi kita harus cari tren yang Betul. jelas dulu gitu ya. Kalau di stock market, karena dia sifatnya adalah satu arah ya, kita cuma bisa mendapat keuntungan ketika dia naik. Jadi kita memang fokus untuk mencari saham-saham yang bergerak uptrend kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kita punya kuncinya, sekarang masuk ke screening sahamnya. Screening sahamnya itu kalau misalkan kita sering sering melihat saham A, saham B, saham C gitu ya. Biasanya di luar otak tuh udah, di luar kepala itu udah tahu nih, oh kira-kira saham yang saat ini sedang bergerak uptrend tuh saham apa aja kayak gitu. Nah, nanti tinggal ketika biasanya saya setiap pagi ketika bangun market buka nih ya jam 9, saya biasanya suka melihat saham atau stock gainernya kayak gitu. Biasanya stock gainernya itu kalau misalkan value-nya tinggi, tiba-tiba volumenya naik, biasanya ada smart money yang masuk di situ. Jadi itu adalah sebuah katalis di mana saham tersebut ada potensi untuk bergerak baik itu naik atau turun. Tapi kalau kita di sini fokus untuk mencari saham-saham yang bergerak naik ke atas. Jadi kita lihat stock gainernya yang tiba-tiba misalkan naik 5% atau 8% kayak gitu ya di awal-awal, itu biasanya kita bisa melihat candlestick-nya juga bagus lah atau cantik lah, saya bilangnya kayak gitu biasanya. Biasanya suka breakout resistance atau gimana. Nah, biasanya saya akan fokus ke saham-saham yang seperti itu.
Kemudian nanti akan saya analisis lagi, di mana level-level entry yang aman untuk kita beli, atau misalkan ini hanya sesaat aja kayak gitu ya. Nanti kita akan pertimbangkan juga nih, kalau misalkan masuk saham ini, lot yang bagus untuk masuk itu berapa, risikonya berapa, karena nggak setiap saham itu punya pertimbangan risiko yang sama sebenarnya kayak gitu. Ada yang mungkin lebih risky, ada juga yang mungkin lebih aman, tergantung trennya juga. Kalau misalnya kita melihat trennya itu strong uptrend, nah itu bisa kita sedikit lebih agresif secara resiko kayak gitu. Kalau misalkan sahamnya uptrend tapi secara sifat uptrendnya itu nggak terlalu strong ya, masih medium lah istilahnya. Jadi kita masuknya nggak terlalu agresif terlebih dahulu sih. Jadi balik lagi itu akan jadi preferensi sih, masuknya seperti apa. Jadi money manajemennya itu sangat penting sekali ya bro ya, kalau kita melihat untuk trading ini. Betul banget. Ada yang nanya, kok Andi ini ada trading di gold dan option juga nggak? Kayak binomo. Kalau binary option saya nggak trading di sana sih, kayak gitu. Kalau di gold, Nah, jadi ada. kalau gold, kalau di gold ada ya. Nah, jadi kuncinya di analisa teknikal itu dicatat ya. Itu yang pertama itu adalah tren. Jadi nanti saya akan kasih pertanyaan buat teman-teman. Saya akan kasih hadiah sedikit lah di ujung acara. Jadi buat teman-teman ini belajar juga nyatet bro. Karena saya juga belajar gitu. Jadi nanti saya akan kasih pertanyaan buat teman-teman sederhana. Nanti saya akan kasih hadiahnya. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi dalam screening itu yang paling penting itu adalah tren. Karena kalau Andi bilang bahwa trend is your friend. Jadi kita jangan pernah melawan arah dari market gitu ya. Kalau kita mau dapat cuan ya kita harus tahu arah dari tren. Nah, kemudian Bro Andi, banyak sekali saya ketemu orang yang kalau sudah nontonnya YouTube lu bro, nanti kan dia tag tuh, suhu Andi Senjaya gitu ya. Kemudian mereka kalau belajar itu, kalau awal-awal pasti dipenuhi banyak indikator gitu. Banyak indikator, banyak garis, kemudian banyak sekali bawah-bawahnya itu padat banget gitu. Untuk membaca teknikalnya aja sangat sulit. Pandangan Bro Andi untuk melakukan analisa itu baik yang banyak indikatornya, multi indikator, atau cukup hanya price action aja itu seperti support resist, kemudian juga trend line, dan mungkin boleh diceritain untuk Bro Andi buat teman-teman yang sering ikuti YouTube-nya Bro nih. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman realize ya, di kelas trading SKS itu saya benar-benar waktu itu saya plot gimana caranya untuk membuat episode-episodenya itu berkelanjutan secara sistematis. Dan kalau teman-teman realize, indikator itu saya taruhnya itu di paling terakhir. Jadi tools analisis itu di paling terakhir. Nah, alasannya kenapa saya taruh di paling terakhir? Karena buat saya pribadi, ya balik lagi ini disclaimer dulu ya, buat saya pribadi, indikator itu fungsinya hanyalah sebagai sebuah konfirmasi aja, alat bantu untuk konfirmasi dari analisis saya menggunakan price action. Karena menurut saya yang paling penting adalah kita harus tahu dulu kondisi atau pergerakan harganya atau price actionnya saat ini seperti apa. Jangan melupakan support resistance karena itu adalah area-area yang penting yang bisa langsung kita lihat secara mata telanjang gitu ya, nggak perlu pakai indikator. Sebenarnya kita udah bisa lihat nih support resistance-nya di mana, dan itu area penting karena ada terjadinya apa ya istilahnya ya, perdebatan antara supply and demand di area tersebut kayak gitu. Dan balik lagi ketika kita belajar technical analysis, harga itu kan bisa bergerak karena adanya supply and demand dari market, dan itu tuh sebenarnya bisa langsung tercermin dari harga dan volume ya, bagaimana supply ini mendominasi market, bagaimana demand ini mendominasi market, itu sebenarnya udah bisa dilihat dari price action-nya atau dari naked chart-nya aja. Kita nggak perlu pakai indikator juga, kita bisa. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau saya mau jujur, 90% trading saya itu sebenarnya nggak pakai indikator sama sekali. Kecuali saya lagi ragu nih, ya saya lagi ragu, ini sebenarnya udah overbought atau oversold belum ya? Nah, biasanya saya baru pakai indikator kayak gitu. Atau enggak saya mau konfirmasi lagi nih, ini trennya benar-benar masih strong nggak ya? Saya pakai moving average 200 untuk melihat posisinya harganya saat ini di atas atau di bawah moving average 200. Cuman itu aja, kayak gitu, simple itu. Tapi bukan berarti
saya menggunakan indikator ini untuk melakukan entry, trading dan segala macam. Biasanya saya pakai price action. Tapi memang kalau misalkan kita lihat perbedaan atau perkembangan zaman dari dulu sampai sekarang, indikator ini jadi apa ya? Mungkin dulu pun, sejujurnya ya, dulu pun ketika saya belajar tentang forex, ya, yang langsung saya mau cari adalah indikator apa sih yang bisa benar-benar memberikan kita akurasi trading yang maksimal, kayak gitu ya. Oke lah, mungkin nggak 100%, tapi mungkin bisa kasih 95% lah istilahnya. Ternyata setelah saya explore semuanya, mulai dari Bollinger Band, Moving Average, MACD, RSI, Stochastic, Parabolic SAR, Ichimoku, apapun itu, nggak ada sama sekali yang membuat hasil trading saya itu benar-benar menghasilkan. Jadi setiap kali saya deposit lagi waktu itu, oke, saya coba pakai margin, pakai apa namanya, Bollinger Band deh, margin call. Saya ganti lagi pakai Ichimoku, saya cobain margin call. Saya cobain pakai apa lagi? Ternyata bukan itu jawabannya, gitu ya. Jadi saya udah cukup punya banyak pengalaman pakai indikator yang saya sebenarnya nggak ada masalah sama indikatornya. Tapi kitanya yang salah menggunakan indikator, ya. Kadang-kadang kayak gitu, dan kita harus tahu sebenarnya kenapa sih si pencipta indikator ini membuat indikator tersebut. Itu sebenarnya mereka itu menciptakan indikator untuk membantu mereka menganalisis market, bukan istilahnya jalan pintas. Tetap aja basicnya adalah, fondasinya adalah dari price itu sendiri sama volumenya tadi, kayak gitu. Jadi itu basicnya. Kalau kita perlu untuk melihat indikator, it's okay. Tapi kita harus tahu dulu tujuannya apa, kayak gitu sih. Oke, gila, thank you banget. Jadi banyak orang-orang kejebak di indikator, bro. Jadi katanya, wah ini sudah overbought nih gitu kan. Ini sudah oversold, saatnya sudah naik. Kayak giliran beli malah makin turun gitu. Ini MACD sudah golden cross gitu. Moving average sudah golden cross, ternyata turun lagi. Karena itu, malahan indikator-indikator ini kalau kita basicnya tidak di, ibarat tadi support resistance, kemudian tidak di price action, memang akan kejebak sendiri ya, menjadi apa ibaratnya jadi senjata makan tuan gitu, jadi nyusahin kita sendiri gitu. Ada yang nanya, bro, buat kalau tahu tren, apakah Ko Andi ini punya tool sendiri? Gak mungkin kan kita klik satu-satu, oh klik BCA lagi sideways nih, oh klik BRI nih, kemudian 800 saham diklik satu-satu untuk cari trennya. Apakah ada tools sendiri untuk Ko Andi ini untuk mengetahui arah tren tadi? Entah itu pakai MACD atau itu ada aplikasi khusus gitu, screening langsung muncul gitu saham-saham yang uptrend, ada nggak? To be honest, kalau ada pun, kalau misalkan ada saya juga perlu gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih, ada nggak teman-teman? Kalau misalkan ada, tolong kasih tahu, karena sejauh ini saya masih manual gitu ya. Saya masih manual. Saya paling lihat dari stock gainernya aja, stock movernya gitu ya. Biasanya saya urutin dari yang gainer yang paling tinggi. Habis itu saya cekin satu-satu kayak gitu. Dan itu memang Klik satu-satu ya? Benar, harus dicek satu-satu sih kalau saya pribadi gitu ya. Saya nggak tahu kalau misalkan ada trader di luar sana yang udah otomatis bisa kasih tahu, oh hari ini yang lagi uptrend apa aja, keluar semua chartnya. Mungkin itu lebih enak gitu ya, lebih mengurangi waktu kita gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini, sejauh ini saya punya metode untuk melihat chart-chart yang lagi bergerak uptrend, itu masih saya lihat satu-satu sih. Kalau Bro Ben gimana? Sama? Kalau saya waktu itu kan Andi ada nanya ya soal, saya itu pasti screeningnya lewat di saham-saham yang punya story aja sih, fundamental dulu kalau saya. Maka waktu itu kan Andi ada nanya, gimana saya itu bisa milih saham. Saya nggak klik satu-satu. Kalau saya memang fokus saham, saya di kripto enggak, di forex enggak, di market lain enggak, memang di market Indo aja. Jadi memang fokus screening beritanya itu awalnya dari fundamental. Mungkin banyak orang yang bilang kalau gitu saya harus bongkar laporan keuangan. Enggak. Kalau saya sih lihatnya kalau fundamental ya, lewat story yang ada. Contoh, story kuat itu seperti corporate action, fundamental bagi saya. Kemudian PER dan PBV, banyak di sekuritas lain kan kayak IPOT ya, di Stockbit, itu kan kita bisa screening saham-saham dengan PE ratio atau PBV yang di bawah, misalnya PBV bawah 1 muncul kan saham-sahamnya. Kemudian PER di bawah 10 misalnya muncul nih saham-saham. Saya screening di saham-saham seperti itu, dan juga lihat kondisi market. Contoh, lagi ada isu yang paling hot nih, rencana bank digital. Saya langsung saya catatin gitu. Kalau di IG saya buat teman-teman yang belum follow, lihat saya pasti kelompokin gitu. Saham
bank digital dengan per PBV termurah. Biasanya saya akan screening dari situ awalnya, baru saya akan pilih saham-saham mana yang punya story lebih kuat, mana yang akan corporate action gitu kayak right issue, baru nanti saya teknikal gitu. Ya berarti Untuk Bro Ben ini untuk kombinasi apa? antara technical dengan fundamentalnya ya. Iya, saya fundamental dulu untuk cari screeningnya, baru saya teknikal untuk cari entry point. Dan konfirmasinya baru pakai bandarmologi lagi. Nggak tahu kalau Bro Andi pakai bandarmologi nggak? Oke. Iya, saya juga belakangan sempat belajar teknik bandarmologi dan itu membantu sekali untuk mengkonfirmasi sih. Balik lagi, bandarmologi Bener, itu kan sebenarnya menurut saya adalah bagian dari technical analysis. Kenapa? Karena bandarmologi itu kan mencerminkan volume yang ada di dalam sebuah grafik, ya kan? Kalau misalkan di grafik itu kita melihat volumenya itu secara kuantitas atau quantity, kalau di bandarmologi atau kita cek broker summary, mungkin kita akan melihat siapa gitu ya, atau who menjawab siapanya, siapa sih yang saat ini sedang mengakumulasi atau saat ini yang lagi melakukan bener. transaksi besar terhadap saham ini gitu ya. Jadi sebenarnya itu masih bagian dari technical sih sebenarnya, tapi saya nggak terlalu fokus di bandarmologinya dulu, saya pasti akan cari dulu technical yang menarik gitu ya. Ketika technicalnya menarik, tiba-tiba volumenya ada spike gitu ya, naik, biasanya saya coba untuk melihat bandarmologinya seperti apa. Kalau bandarmologinya juga menarik, itu akan membuat saya jauh lebih confidence untuk bisa trading kayak gitu. Jadi itu adalah keuntungan sih sebenarnya. Kayak Bro Ben juga kan, dari fundamental ketika melihat ada story-nya, dan kalau misalkan dianalisis secara fundamental, ini ada di belakangnya ada apa ya, corporate action dan lain-lain, di mana saham ini mungkin akan di apa ya, di increase gitu ya harganya, itu kan akan menarik juga ya. Kemudian entry-nya pakai technical ya. Jadi kurang lebih caranya Bener. gitu aja ya. Benar. Jadi sebenarnya nggak pakai ribet. Yang bikin ribet tuh kita sendiri kadang. Sok-sokan mau beli di bawah gitu. Tapi ketika diajak sideways nggak kuat gitu. Akhirnya cut loss. Begitu cut loss diajak terbang. Nah, itu pentingnya bandarmologi. Kita harus tahu smart money ya. Kunci dari Andi tadi bahwa kita harus price action itu adalah volume itu utama sih. Kalau nggak ada volume berarti memang tidak ada orang ataupun bandar yang lagi akumulasi. Dan tips nih buat teman-teman kalau yang nanya, kok Andi gimana bisa trading di market saham yang bearish kalau atau sideways ya. Kalau di crypto mungkin maybe ada futures. Tapi kalau saham atau saham US mungkin ada pandangan nggak, Bro Andi? I have no idea sih kalau misalkan ditanya gimana caranya trading di market yang bearish atau sideways. Karena buat saya ketika we put money untuk saham-saham yang saat ini cenderung sideways dan bearish, pertama kita akan rugi di waktu, kedua mungkin kita Benar. akan dapat capital loss kayak gitu ya. Karena sejauh ini, selama ini ketika saya coba untuk trading mungkin di saham-saham yang lagi cenderung bearish, itu hasilnya mungkin nggak memuaskan sama sekali kayak gitu. Jadi saya akan coba, jadi saya udah mengalami pengalaman seperti itu juga, langsung aja saya hindari seperti itu. Jadi memang ini juga menariknya nih Bro Ben. Kenapa saya trading di multi market sebenarnya ya? Ada di saham, di kripto. Karena ketika di salah satu instrumen itu memang marketnya masih ada di dalam fase atau tren yang bearish atau sideways, saya akan coba lihat opportunity lain sebenarnya, di mana market yang lain ada yang lagi trennya lagi bullish kayak gitu. Itu akan menjadi menarik karena berdasarkan salah satu quote dari Jim Cramer kalau saya nggak salah, dia bilang bahwa there is always a bull market somewhere gitu. Mungkin kalau nggak di stok kayak kemarin gitu ya di kripto, itu kan sebenarnya harta karun di tempat lain kayak gitu. Jadi saya sebagai seorang trader, saya akan mencoba untuk melihat memaksimalkan aja sih. Saya punya ilmu technical analysis nih. Saya mau memaksimalkan di market-market manapun yang sebenarnya menarik, ya udah kita ada di situ gitu ya. Kita trading di situ. Sebenarnya kayak gitu sih. Betul banget. Jadi kuncinya itu adalah di ilmunya dulu, bukan di marketnya ya teman-teman. Banyak yang bilang, waduh saham jelek pindah kripto. Tapi kalau ilmunya ini nggak ada, ilmu analisa teknikal ini nggak ada, sama aja. Pindah-pindah market mah hancur juga ya bro ya. Thank you Bro Andi. Dan saya agak penasaran sama oh ya, sebelum penasaran saya mau ingatin tadi Andi udah ngomong soal masalah kalau kita bersikuku gitu ya, ngotot trading di saham yang ataupun market yang bearish ataupun sideways, itu ibaratnya kamu lagi nggak ada anginnya kata Andi.
Ibarat kamu mau nerbangin layang-layang, tapi anginnya nggak ada gitu. Lu pakai kipas angin, nggak bakal terbang itu layang-layang gitu, bener ya? Betul, betul. Itu ilustrasi paling gampang. Jangan ngotot. Kalau di market itu, kita itu cuma semut kecil gitu. Jangan ngotot lawan market dah intinya ya. Harus intinya tren itu ibaratnya angin deh. Kalau Andi sering ilustrasikan seperti itu. Dan saya penasaran bro, sebelum kita masuk Q&A ya. Habis ini mungkin akan Q&A buat teman-teman. Siapkan pertanyaannya di question box. Saya cukup penasaran dengan Andi yang sering ngomong bahwa dia ini seorang analis. Meskipun analisanya nggak selalu benar. Walaupun jago analisa, itu analisanya belum tentu benar semua. Pasti ada yang kena cut loss gitu. Ada yang juga nggak bergerak sesuai keinginan kita. Tapi bagaimana Bro Andi? Saham kena cut loss atau kripto kita kena margin call gitu ya, atau forex kita tapi cuan kita itu tetap sakti atau tetap gede daripada jumlah yang kalahnya tadi. Gimana sih tipsnya? Ini saya penasaran banget. Mungkin Bro Andi boleh cerita. Oke. Oke, thank you. Ini sebenarnya banyak juga ditanyain teman-teman ya. Cuman mungkin saya belum banyak bahas tentang hal ini. Sebenarnya gini, kuncinya adalah ketika saya mulai untuk mempelajari banyak trader-trader yang sukses di luar sana. Ada yang dari Amerika, ada yang dari mana, ada yang dari Eropa. Saya belajar satu hal sih sebenarnya kuncinya adalah, pertama dia bilang bahwa ketika kita trading, itu ketika analisis kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita di awal, itu udah jelas bahwa menandakan something wrong sama analisis kita atau ekspektasi kita. Jadi ketika itu terjadi, terlihat di market, misalkan saya melihat, oh ya ini harusnya breakout, abis itu saya beli. Tapi ketika saya beli, dan ternyata dia nggak breakout dan masih di situ-situ aja, simply keluar dulu. Apapun itu kondisinya, misalkan lagi loss 1%, atau lagi profit 1%, nggak apa-apa saya keluar dulu. Karena apa? Karena saya nggak mau bermain-main di market yang masih belum memberikan kita konfirmasi. Itu satu. Jadi kalau kita terjemahkan, we have to cut the losses short and let the profit runs. Itu aja sih. Jadi kenapa kita trading di market yang uptrend? Karena kita pengen membiarkan profit kita itu selalu menggunung atau berlipat-lipat, ya. Jadi sebenarnya yang paling menarik adalah ketika kita punya posisi saham yang lagi profit, misalkan profitnya 50% sekarang, ya. Nah, ketika sahamnya ini hari ini naik misalkan 10%, ya. Saham yang kita punya dari posisi yang kita punya, misalkan kita belinya di 100, saat ini harganya di 150. Dari 150 dia hari ini naik 10%, tapi portofolio kita naiknya jauh lebih tinggi daripada 10%. Jadi bukan jadi 60%, tapi jadinya 60% lebih kayak gitu. Jadi itulah the art of trading. Ketika kita membiarkan profit kita istilahnya membiarkan profit kita naik terus gitu ya. Itu ada juga istilah yang namanya bisa dibilang kayak compounding interest juga sih. Jadi ketika dia harganya naik ini 10%, tapi kalau kita punya harga di bawah, itu naiknya jauh lebih tinggi lagi, kayak gitu. Jadi itulah yang dimaksimalkan sebenarnya. Itu berlaku juga ketika kita dalam posisi yang loss, atau dalam posisi yang turun sahamnya. Kenapa? Karena semakin turun sahamnya, dia kalau mau naik lagi, itu akan jauh lebih sulit. Karena ketika dia sahamnya turun misalkan 10%, dia perlu naik 11% untuk break even point doang. Ketika sahamnya turun 50%, dia perlu 100% untuk naik dari harga tersebut untuk break even point doang. Jadi intinya, kalau ditanya kenapa bisa salah analisis, tapi bisa tetap profit. Karena kita meminimalisir resiko kita atau loss kita yang kita punya, dan kita memaksimalkan profit yang kita sudah miliki, seperti itu. Jadi kalau udah profit, jangan gatel pengen diambil kayak gitu. Mungkin sekarang kita melihat, wah udah lumayan nih 10% kita gatel untuk take profit ya misalkan ya. Walaupun sebenarnya kita mendapatkan untung, tapi coba deh tanya teman-teman, kalau misalkan tiba-tiba sahamnya naik lagi, besoknya 10%, 20%, 30%, nyesel atau nggak take profit di awal kayak gitu ya. Kalau saya pribadi, saya nyesel gitu. Jadi karena pengalaman saya membangun sebuah sistem trading di mana saya ngikutin aja nih apa kata trader-trader yang udah sukses kayak gitu. Jadi kuncinya adalah ada 4 sih yang bisa kita lakukan dalam trading itu. Yang pertama adalah profit yang besar, yang kedua profit yang kecil,
Yang ketiga, break even point. Yang keempat, loss yang kecil. 4 ini itu nggak masalah. Dalam trading kita mendapatkan 4 poin ini itu nggak masalah. Yang paling bermasalah adalah ketika kita mendapatkan loss yang besar. Loss yang besar ini kalau saya pribadi di atas 10% kayak gitu. Jadi ketika kita dapat loss tapi nominalnya kecil, buat saya it's a part of the game. Ketika kita mau mencari saham-saham yang bagus, pasti ada resiko yang kita taruh di dalamnya. Dan kalau misalkan resiko ini kita bisa take it just as small as itu seharusnya gitu ya, itu justru benefit buat kita. Kenapa? Karena kita bisa meminimalisir resiko itu untuk mencari satu saham yang sebenarnya punya potensi nanti ke depannya bisa profit mungkin bisa 20% atau 50% atau bahkan 100% kayak gitu. Jadi saya kalau misalkan dilihat mungkin portofolionya banyak sekali cut loss kayak gitu. Wah, ini cut loss, itu cut loss, ini cut loss, itu cut loss. Tapi nominalnya itu atau secara persentase mungkin di bawah 5% gitu ya, di bawah 5%. Tapi kalau misalkan ada yang profit, sampai saat ini mungkin di portofolio saya masih terkoleksi beberapa saham yang profitnya udah di atas 50%, ada juga yang 100%, itu masih saya hold sebenarnya. Jadi ketika ada di kondisi seperti ini, sebenarnya saya udah enak banget gitu ya. Kenapa? Karena setiap hari saya hanya perlu memaintain aja sahamnya. Saya udah nggak perlu cari saham apalagi nih yang bagus, karena saham-saham yang saya udah pegang ini udah di dalam edge yang bagus seperti itu. Jadi itu aja sih yang saya maintain sebenarnya. Nggak susah kok sebenarnya. Cuman mindset kita atau prinsip kita melihat market itu yang perlu kita rubah sih menurut saya, seperti itu. Wah gila, ini ilmu mahal banget ya teman-teman ya. Banyak yang kalau yang nanya tuh, Bro Andi kalau lihat profit run katanya. Sudah cuan besok sudah 20%, di bawah ARB berjilid itu gimana kok Andi katanya. Kadang-kadang kita biarin nggak mau bungkus gitu, cuannya malah hilang gitu, cuannya malah kembali ke market lagi gitu. Tanggapan Bro Andi gimana kalau soal itu? Betul. Jadi akhirnya yaudah deh gitu, cepet-cepet bungkus aja. Iya betul. Memang di market itu memang kita battle psychology battle ya, bukan skill battle sebenarnya ya. Jadi di dalam market itu pada saat kita mendapatkan profit pun banyak sekali keraguan atau ketakutan di dalamnya. Contohnya seperti yang tadi. Ini kalau misalkan saya masih di hold, kalau turun sayang banget gitu ya. Jadi kan semuanya adalah pertanyaan. Makanya kenapa video YouTube yang saya yang terakhir itu sebenarnya bagaimana caranya kita mensiasati gitu ya, mensiasati profit kita itu biar nggak tergerus ketika kita dalam kondisi yang profit. Jadi memang benar ketika kita udah profit 20%, kalau misalkan turun ARB misalkan, itu kan pasti nyesek. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita cari nih strateginya seperti apa. Dan strategi yang saya lakukan adalah saya selalu kalau dia udah kena target yang pertama gitu ya, target yang pertama kita bisa lihat pakai target dari pola, support resistance, atau dari apapun itu gitu ya. Saya biasanya take profit dulu 50%. Biasanya saya take profit dulu. Saya secure dulu 50% nih. Nah, setelah itu hanya masalah waktu aja. Kalau misalkan dia naik lagi, kita bisa bersyukur karena masih punya 50%. Tapi kalau misalkan harganya turun lagi, kita juga harus bersyukur. Kenapa? Karena kita udah take profit 50% kayak gitu. Jadi ini cuman masalah prinsip kita aja, bagaimana cara pandang kita terhadap setiap kesempatan dan setiap resiko yang ada di dalam market kayak gitu. Oke, thank you. Ini pertanyaan sudah banyak banget Bro Andi. Jadi sambilan kita ngobrol nih, relate semua pertanyaan dari teman-teman. Thank you ya buat yang sudah nanya. Jadi saya sambilan juga ngejawab bahwa Ko Andi tadi juga ngomong masalah bungkus separuh gitu. Jadi kalau teman-teman yang takut kehilangan profitnya, kalau nanti dijual terbang lagi, yaitu dijualnya itu dicicil aja ya, gitu. 50% dulu. Ternyata kalau naik, ini ada yang nanya dari Hirvi. Kalau average up itu gimana kok? Mungkin misalnya contoh kita punya saham di 100. Sudah naik ke 150, kita bungkus dulu nih separuh ya, gitu. Sudah naik 50%. Kita sudah bungkus nih, naik. Ternyata dia naik lagi. Boleh nggak kita average up gitu? Okay. Atau untuk average down? Mungkin ini pertanyaannya bagus sih dari Hirvi. Silakan, Bro. Oke. Jadi memang ketika kita punya sebuah saham yang lagi dalam kondisi profit, itu sebenarnya
bisa sangat ideal banget ketika kita dikasih kesempatan lagi sama market untuk melakukan yang namanya average up. Dan average up ini juga nggak sembarangan langsung kita tambahin aja gitu ya saham yang udah kita profit. Tapi tetap aja kita harus cari yang namanya pola di dalamnya. Kalau misalkan ada level-level yang bisa kita lakukan untuk entry lagi di market atau tambah posisi, itu kita bisa lakukan average up kayak gitu. Contohnya kayak misalkan di saham Arto aja ya, kemarin saham Arto, sampai saat ini saya masih belum melihat adanya kesempatan untuk average up. Tapi sekarang lagi terkoreksi nih. Dan kalau misalkan ada pola yang menarik, saya akan tertarik sekali untuk average up saham ini, seperti itu. Jadi memang ketika kita ada di dalam posisi yang profit, ketika kita menambah size untuk membeli lebih, itu sebenarnya keuntungan buat kita. Kenapa? Karena walaupun kalau misalkan sahamnya turun sekalipun, yang turunnya itu kan sebenarnya profit kita, bukan modal kita yang habis kayak gitu ya. Nah, ini penting sebenarnya karena esensi di dalam trading sebenarnya bukan gimana caranya kita mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, tapi gimana caranya kita menjaga modal kita agar tidak keluar atau diambil sama market. Itu esensi sebenarnya. Jadi walaupun kita misalkan udah profit, kita average up, kalau naik harganya, kalau saya bahasanya itu kita sukses melakukan double down ya. Kan kalau di apa ya, kalau main di blackjack gitu kan kita dapat apa ya? Kita dapat posisi yang bagus ya, kita akan double down kayak gitu ya. Karena kan keuntungannya besar di kita. Nah, biasanya saya akan melakukan double down di saham-saham tersebut ketika edge-nya itu ada di kita. Tapi kalau misalkan memang ternyata dia gagal atau turun, ya nggak masalah. Paling profit kita aja yang hilang, tapi modal kita yang nggak hilang. It's okay kalau misalkan profitnya loss. It's better to take the break even point daripada kita harus close kehilangan modal kita. Yang penting kita menjaga apa ya istilahnya, menjaga modal kita biar portofolio kita kalau misalkan lagi naik nggak tiba-tiba turun gitu ya. Ya udah break even point paling datar lagi nanti naik lagi. Jadi portofolio growth itu yang pada akhirnya atau tujuan akhirnya ke sana, bukan ke dapat berapa persennya dan segala macam itu sih. Setuju. Saya sih penting nih, saya sering ingatkan bahwa aset beggar itu lebih penting daripada punya saham beggar. Nggak guna kalau kita punya Arto beggar 500% tapi satu lot gitu ya kan. Aset kita nggak kemana-mana, tapi penting sekali kita punya portofolio yang growth seperti Andi katakan. Dan ini saya ada pertanyaan menarik lagi Bro Andi dari Robi Okta. Dia tanya bagaimana bisa melihat namanya fast uptrend. Mungkin sambilan bagaimana menyiasati namanya fast breakout gitu atau fast pattern. Mungkin kita lihatnya seperti double bottom atau seperti bullish pennant, tapi kenapa dia turun gitu? Mungkin bagaimana sih caranya menyiasati hal-hal yang seperti ini? Fast breakout dan fast pattern. Oke. Jadi gini. Kalau misalkan saya mau sharing, kenapa saya sering sekali melakukan yang namanya cut loss? Itu karena kadang-kadang saya merasa, oh ya ini polanya udah bagus, ternyata harganya tidak bergerak sesuai dengan pola, ya kan? Nah, sebenarnya gini teman-teman, kalau pertanyaannya bagaimana cara melihat, itu kita nggak bisa melihat. Kenapa kita nggak bisa melihat? Karena market besoknya kemanapun kita nggak tahu arahnya kemana. Jadi itu masih tanda tanya besar. Seperti itu. Tapi kita hanya bisa memperbesar kemungkinan yang terjadi dengan cara apa? Seperti tadi, kita memanfaatkan misalkan bandarmologi. Saya kadang-kadang memanfaatkan bandarmologi kayak gitu ya, untuk melihat ini beneran nggak naiknya seperti itu. Melihat volumenya, melihat indikatornya. Tapi balik lagi, ketika semua step itu udah kita lakukan, bukan berarti 100% kita dapat jawaban atau kepastian. Ketika kita sudah melihat itu, selalu ada probability marketnya anomali. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi fokus kita jangan mencari kepastian terhadap ini bener nggak naik, ini bener nggak turun. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita punya plan atau kita punya strategi. Kalau misalkan dia beneran naik, apa yang akan kita lakukan? Kalau misalkan dia ternyata anomali atau turun, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang harus kita lakukan? Itu jauh lebih penting daripada ini breakout nggak ya? Ini fall break nggak ya? Kayak gitu sih kira-kira.
Oke, ini bagus banget ya. Jadi pesannya Andi tadi bagus banget bahwa traders itu banyak sekali hancur karena hidup dalam pengharapan. Dia sudah charting nih, wah ini kayaknya bullish pennant nih. Dia sudah kayak triangle nih. Tapi dia selalu mencari alasan-alasan untuk membenarkan patternnya dia gitu. Dia nggak mau salah. Market tuh harus ngikutin kemauan dia. Akhirnya dia hancur karena hidup di pengharapan ya bro ya. Jadi kita nggak boleh menjadi trader yang hidup di pengharapan atau trade by hope. Kita harus lihat, kita harus punya dua sisi. Pasti Andi itu selalu kasih plan A atau plan B. Kalau naik targetnya ke berapa, kalau batasnya tentunya di stop loss, kita harus keluar. Harus keluar gitu. Benar ya Bro Andi ya? Betul. Dan pertanyaan berikutnya ini cukup bagus. Tadi saya lihat soal price action. Mana ya tadi? Aduh pertanyaannya banyak banget. Ketimpa. Aduh bentar ya. Pertanyaannya gila banyak banget. Sorry nih teman-teman. Tadi ada yang nanya soal. Aduh, saya sambilan cari pertanyaan dulu deh dari Rudin GM. Kok Andi, dulu belajar trading berapa lama sih? Gimana caranya supaya belajar tidak hangat tai ayam nih kayak mungkin ya. Semangatnya di awal-awal doang, tapi terakhir-terakhir itu jadi loyo. Mungkin ada tips sambilan saya cari pertanyaan yang lain. Ini sebenarnya lebih ke mindset kita sih, bukan ke apa ya, bagaimana caranya, tapi bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Kalau saya selalu balik lagi ke tujuan awal saya, kenapa saya masuk ke dunia trading dan belajar. Karena menurut saya trading ini adalah salah satu pekerjaan atau profesi yang buat saya pribadi sangat ideal. Pertama, kita nggak perlu buka toko buat berdagang atau buat trading. Kedua, kita nggak perlu marketing. Ketiga, kita nggak perlu cari konsumen. Keempat, kita nggak perlu sewa karyawan, ya kan? Kelima, kita juga nggak perlu promosi sana sini dan segala macam. Jadi buat saya, kalau saya mau jualan barang saya atau saham saya, setiap hari di market jam 9 sampai jam 3 pagi, jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu marketnya buka. Dan ketika saya mau jual, itu kalau kita trading di market yang liquid, di saham yang liquid itu pasti ada yang mau beli kayak gitu. Jadi balik lagi, kenapa saya bisa survive sampai sekarang? Kalau ditanya berapa lama, mungkin nggak bisa dibandingin sama sekarang ya. Kalau teman-teman sekarang lebih rajin, suka ikut webinar, mungkin webinar Broben atau webinar orang-orang lain yang udah sukses di dalam market, itu akan jauh lebih cepat ketimbang dulu saya tanpa mentor sama sekali, tanpa bimbingan sama sekali, dan malah nyarinya di Kaskus ya waktu itu. Yang saya rasa semua orang yang aktif di sana adalah orang-orang yang sama-sama mencari gitu ya. Kita nggak tahu yang sukses dan segala macam. Kita semua sama-sama mencari, kita diskusi semua yang dimana masih belum ada arahnya. Tapi kalau sekarang, menurut saya itu sangat mudah sekali untuk kita mencari edukasi yang benar kayak gitu. Jadi waktunya pasti akan lebih singkat dan cepat. Jadi tinggal kita aja gimana caranya kita memaksimalkan semua yang udah ada saat ini gitu. Thank you banget loh. Saya mau ini loh kasih Andi ini thank you banget karena apa? Kamu itu membuat channel YouTube bro yang pure 100% itu gratis, nggak ada biaya sama sekali, dan kamu buka semua analisa teknikal yang orang-orang itu jual bro, dan ilmu yang lu bagi itu dijual orang. Jadi kita harus say thank you ya semuanya buat Andi Senjaya, kita support terus Andi supaya kamu itu terus semangat. Kalau sudah nggak semangat, buka YouTube-nya Andi Senjaya deh, pasti auto semangat pokoknya, karena beliau ini selalu ada ilmu baru ya. Kita harus say thank you buat Andi karena selalu memberikan ilmu-ilmu yang baru. Jadi buat teman-teman yang belum nonton YouTube-nya atau subscribe dari YouTube-nya Andi Senjaya, itu kunci untuk survive di market. Sekarang ada Andi Senjaya, buka aja deh yang Andi Senjaya gitu ya, jadi biar semangat terus. Dari ini Eko Suprianto tadi nanya, bro, untuk unsur-unsur price action apa aja? Tadi mungkin kita ada bahas sedikit ya tentang price action, dan saya juga tertarik masalah price action. Mungkin boleh sedikit dikasih ini untuk price boleh. action. Jadi sebenarnya simpel aja untuk price action ya. Yang pertama kita lihat tren, tadi udah dibahas. Kedua support resistance. Ketiga kita cari pola atau chart pattern. Sebenarnya itu aja udah cukup sih. Jadi kita nggak perlu ilmu yang gimana ya, ilmu yang benar-benar sulit untuk kita mengerti dan pelajari. Salah satunya mungkin indikator juga, karena indikator itu kan modifikasi dari si penciptanya ya untuk melihat dan membantu mereka trading. Kalau mereka cocok, belum tentu kita cocok dengan gaya tradingnya kita. Jadi balik lagi to the chart. Untuk price action, cukup 3 yang tadi sih menurut saya udah lebih dari cukup ya. Gimana caranya kita melihat tren, support resistance, dan chart pattern. Sisanya itu hanya tentang psikologi kita dan
trading strateginya kita aja. Kita bikin sistem tradingnya seperti apa, itu nanti akan following aja. Dan di market ini kita nggak perlu cari yang bisa sehari selalu 25% dan segala macam. Yang penting itu kita bisa konsisten aja sih di market. Dan ketika kita udah mulai konsisten, itu terlihat sekali sih portofolio kita bertumbuh. Karena ketika semakin lama semakin bertumbuh, ada efek yang namanya compounding interest gitu ya. Jadi kalau misalkan saat ini menurut saya teman-teman performance-nya itu udah di atas IHSG, menurut saya itu udah bagus banget. Jadi teman-teman tinggal disiplin aja, tinggal diterusin aja, nggak perlu cari yang mau lebih lagi, karena biasanya ketika kita selalu mau cari yang lebih nggak pernah puas, yang ada kitanya sendiri malah jatuh gitu ya. Kadang-kadang saya merasa seperti itu. Jadi yang penting konsisten aja, dan ketika kita udah mengalahkan IHSG, menurut saya itu adalah sebuah sebuah apresiasi buat kita sendiri sih. Udah di level yang oke kayak gitu. Sip, thank you banget Bro Andi. Itu dicatat ya, price action-nya tadi ada 3. Hanya ada 3 yang paling penting untuk kita pelajari sebenarnya ya. Itu adalah arah trend, itu kemudian support and resistance, dan juga dari polanya atau chart pattern. Pertanyaan dari Sanari, Titisan Wong Banten. Kok Andi pernah nggak ngerasain kena liquidity hunter? Nah, saya kurang ngerti ini ungkapan ini. Mungkin Andi boleh cerita. Liquidity hunter mungkin kayak misalkan kita beli sebuah saham, habis naik, liquidity-nya hilang atau volumenya hilang kali ya, kayak gitu ya. Saham. Iya, saya agak kurang ngerti ini di market, di kripto apa di saham ya, liquidity hunter ini maksudnya yang volatil atau gimana? Ya ini saya juga kurang ngerti sih maksudnya liquidity hunter seperti apa. Cuman kalau misalkan yang tiba-tiba volumenya hilang dan nggak liquid kali atau gimana ya, biasanya kalau misalkan seperti itu, ya udah sebisa mungkin kita harus bisa keluar aja gitu. Kalau misalkan ada saham-saham yang cenderung kita beli, abis itu ketika kita jual nggak bisa, ya sebisa mungkin kita harus jual. Itu aja sih gimana caranya. Ya udah pasang antrian aja pagi-pagi, cepet-cepetan kayak gitu sih kalau untuk menjawab liquidity hunter yang itu. Tapi kalau misalkan mungkin di forex atau di futures ya, kalau di futures itu kalau di futures ada yang namanya kena likuidasi ya. Biasanya kalau trading di crypto futures ada yang namanya likuidasi. Sebenarnya gini, ketika kita menggunakan money management yang baik, yang teratur, yang disiplin, nggak usah takut sama likuidasi deh. Udah pasti nggak akan mungkin kena likuidasi. Jadi kena likuidasi itu ketika jarak daya tahan margin kita atau daya tahan modal kita itu nggak cukup untuk menahan penurunan gitu ya. Misalkan kita open buy naik ke atas, tiba-tiba harganya turun ke bawah, dan tiba-tiba karena kita menggunakan margin terlalu besar, size-nya tidak diukur dengan baik, itu turun sedikit kena likuidasi seperti itu. Nah caranya gimana? Ya balik lagi ke money management. Position sizing-nya harus tepat, nggak oversize, nggak juga terlalu kecil, seperti itu aja sih. Buat yang nanya masalah kripto, mungkin saya mau kasih sedikit ya. Andi ini kan salah satu co-founder dari SCT juga ya. Saya juga baru tahu ini. Itu Smart Crypto Team ya. Nah, jadi mungkin nanti buat teman-teman yang mau nanyain soal apakah Andi ada bikin webinar, ada bikin kelasnya. Tadi ada yang nanya, ada punya kelas nggak kok? Nah, mungkin Bu Andi boleh sedikit cerita nih SCT sambilan saya nyari pertanyaan. Oke, jadi ya SCT ini sebenarnya adalah saya bikin Smart Crypto Team, di mana saya punya sebuah kerinduan untuk bisa membimbing teman-teman trader yang lain untuk bisa menjadi smart trader sih. Dan kita memang konsepnya adalah sebagai tim ya. Jadi tim ini adalah di mana market apapun kita saling support satu sama lain dan kita saling tukar pikiran, kita dukung masing-masing. Tapi karena tujuan saya ini membuat sebuah tim yang solid atau yang kompak, maka dari itu nggak langsung saya open tanpa limit gitu ya. Jadi di awal-awal saya limit dulu. Jadi kemarin ini saya sempat buka di awal 100 member kuotanya. Habis itu kemarin saya baru lagi buka 200. Jadi total masih 300 saat ini. Tapi karena antusiasmenya sangat besar banget, sekali lagi saya say thank you buat teman-teman ya yang udah follow saya, ngikutin saya, dan juga antusias untuk trading di crypto futures. Itu mau masuk SCT masih belum bisa sampai saat ini gitu ya. Memang tujuannya saya nanti ke depannya gimana caranya semuanya bisa join sih, tapi karena keterbatasan saat ini belum bisa, maka dari itu saya
membuat sebuah workshop nanti di hari Sabtu itu untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk masuk SCT. Di situ saya akan adakan 1 hari workshop di mana saya akan sharing apa aja semua yang penting untuk bisa kita memulai di awal. Jadi moto dari SCT ini kan sebenarnya restart, rebuild, dan regain. Gimana caranya restart yang baik, yang positif, kemudian kita rebuild lagi sistem trading kita yang benar, dan terakhir akhirnya kita bisa mendapatkan kembali profit-profit kita. Kayak gitu sih. Jadi buat saya itu adalah pintu atau guidance ya. Saya sendiri harap workshop itu bisa jadi guidance teman-teman bisa memulai trading journey teman-teman di crypto futures. Jadi mungkin itu aja sih sebenarnya sekilas tentang SCT gitu. Keren banget ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan. Kalau mau ngikuti Andi nanti silakan hubungi ke siapa? DM atau ke ada kontak personnya, Bro? Link pendaftarannya di bio saya. Jadi boleh nanti di situ. Nanti langsung aja ya, buat yang belum follow Andi, ya silakan nanti klik aja di link bio-nya dan di follow. Dan saya lanjut ke pertanyaan dari Grace. Mungkin ada beberapa sedikit pertanyaan aja ini sebelum kita tutup ya, Bro Andi ya. Bro Andi ada ada kegiatan lagi nggak? Biar ini pertanyaan masih cukup banyak nih. Sih. Kok sering terjebak dengan wick panjang? Maksudnya mengira, nanti kayaknya nih turun deh. Kemudian di cut loss, tiba-tiba closingnya candle-nya hijau. Ada tips nggak kok? Oke, sebenarnya kalau misalkan kita mau trading, kalau misalkan spesifik di saham ya, kadang-kadang saya melihat bahwa di 15 menit pertama pembukaan market itu saat-saat di mana marketnya itu belum memberikan arah yang jelas. Kadang-kadang saya juga sering lihat candlestick seperti ini itu munculnya kadang-kadang tiba-tiba turun kencang di bawah, turun kencang ke bawah ketika 15 menit awal perdagangan market kayak gitu. Tapi setelah itu tiba-tiba naik lagi. Biasanya kalau saya sendiri punya prinsip, saya akan menghindari trading saham atau menganalisis saham atau menentukan arah kemana harga akan bergerak di 15 menit awal perdagangan market. Alasannya kenapa? Alasannya karena menurut saya di 15 menit pertama market itu isinya adalah panic trades. Trade yang bereaksi terhadap market yang belum jelas, kemudian ada juga akumulasi dari trading yang di order atau dipasang di sebelumnya atau di hari-hari yang sebelumnya. Jadi kan itu tereksekusi terjadinya transaksi itu ketika di awal perdagangan market. Biasanya itu saya hindari 15 menit perdagangan market. Tapi kata Grace katanya di crypto futures katanya maksudnya. Jadi kalau di futures sih balik lagi kita nggak bisa benar-benar 100% apa ya istilahnya ya, tradingnya itu perfect istilahnya gitu ya. Kita nggak bisa 100% tradingnya perfect. Kadang-kadang kalau terjebak kayak gitu ya udah nggak masalah, asal itu sudah menjadi bagian dari sistem trading kita. Kena cut loss pun kalau misalkan cut lossnya ini sesuai atau sudah kita planning sebelumnya, buat saya itu adalah it's a good cut loss gitu, it's a good loss. Jadi kita nggak perlu menyesali ketika kita mendapatkan loss karena marketnya tiba-tiba anomali, turun ke bawah kenceng, naik lagi ke atas, ya udah. Kalau misalkan masih relevan, tinggal entry lagi aja sih sebenarnya gitu. Simpel banget ya, buat teman-teman jangan sampai disesali gitu ya. Pertanyaan dari David Go. Mau tanya kok, ketika pattern sudah breakout, kemudian titik entry yang tepat itu tunggu dia nanti retrace atau retest atau langsung aja entry. Nah ini menarik sih. Oke. Untuk pattern ya. Oke, untuk pattern jadi gini teman-teman. Saya mau kasih tahu dulu sebelumnya bahwa setiap pattern itu nggak 100% selalu melakukan yang namanya retest ya. Jadi ada aja kadang-kadang misalkan ada dua contoh, kita ambil polanya adalah bullish penan lah istilahnya, bullish penan. Di satu saham atau di saham A ketika dia breakout bisa jadi dia langsung breakout naik ke atas tanpa retest. Itu juga bisa terjadi. Kemudian skenario yang kedua, dia ketika breakout dia sempat retest dulu ke trend line-nya, habis itu naik ke atas. Itu juga sering sekali terjadi. Jadi di sini kita nggak mencari yang mana yang paling yang mana yang harus kita tunggu sih menurut saya. Karena itu preferensi balik lagi ke masing-masing. Kalau saya pribadi, ketika dia confirm breakout, saya akan langsung entry tanpa harus menunggu retest. Kenapa? Karena kalau misalkan dia nggak retest, kita melewatkan sebuah
pola yang bagus. Itu pertama, menurut saya. Setuju. Menurut saya. Kedua, kalau misalkan dia retest lagi, itu sebenarnya kita bisa kita bisa menggunakan siasat. Ini saya sendiri balik lagi, kita menggunakan strategi. Caranya adalah kita entry dulu. Pertama kali kita menggunakan setengah dari lot yang mau kita beli. Misalkan kita rencana mau beli saham ABCD dengan 100 lot, ya. Ketika dia breakout, kita bisa masuk dulu 50% atau 50 lot. Nah, kemudian setelah dia ternyata retest, kita bisa masuk lagi 50 lot. Jadi ketika dia breakout, kita masuk 50 lot di atas. Kemudian ternyata dia retest, kita bisa masuk lagi 50 lot. Jadi bisa dapat harga yang lebih ideal. Itu juga bisa strategi sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi balik lagi, kita nggak bisa benar-benar bilang bahwa yang mana sih yang seharusnya kita lakukan. Jadi balik lagi ke preferensi masing-masing. Tapi saya cuma mau bilang bahwa selalu ada dua skenario tersebut. Kayak gitu. Jadi nggak pasti pola itu akan retest. Nggak juga pasti pola itu akan langsung breakout ke atas. Jadi balik lagi 50-50 gitu ya. Nggak ada kepastian di market gitu. Oke, thank you banget Bro Andi. Banyak orang yang nunggu retest, kemudian retest itu nggak sesuai dengan target buy-nya mereka. Akhirnya ketinggalan memang retest, kadang retestnya sangat sedikit sekali gitu. Iya. Ketika dia retest memang sangat sedikit, akhirnya ketinggalan kan. Benernya adalah sesuai kayak kata Ko Andi aja, bahwa yang penting itu money manajemennya aja gitu. Kalau memang ragu, takut nanti retest atau false breakout, ya masuk aja 50% dulu dana. Jangan langsung all in gitu ya. Thank you banget. Ini ada pertanyaan bagus, mungkin tinggal 2 pertanyaan lagi deh, yang lain sudah sama-sama aja. Dari Erika Paramita, ini saya suka banget pertanyaannya, trading plan Koko Andi bagaimana ya? Jadi mungkin tips buat teman-teman juga, bagaimana tradingnya itu bisa membuat trading plan yang baik gitu. Oke, jadi trading plan itu kan sebenarnya simpelnya gini, kita harus tahu dulu di mana kita mau beli, di harga berapa, kemudian exit-nya di berapa, kayak gitu ya. Jadi 2 hal ini harus kita tahu dulu di awal. Misalkan, oh iya, entry-nya saya lihat idealnya di harga 1000 dan stop loss-nya saya lihat idealnya di harga 900. Itu udah jadi trading plan, kayak gitu. Dengan kita membuat di mana entry, di mana stop loss-nya, itu kita udah membuat trading plan. Nanti sisanya tinggal kita membuat, kita mencari yang namanya lot berapa yang ideal yang harus kita beli, gitu ya. Jadi bagian dari trading plan adalah kita melihat dulu nih potensinya seperti apa. Oke, ternyata bisa beli ketika dia break resistance di harga berapa, kita tentuin dulu. Kemudian stop loss-nya di berapa. Oke, kalau sahamnya lagi uptrend, nggak perlu peduliin profitnya deh, targetnya nggak perlu peduliin sebenarnya, karena selalu akan buat yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low. Sebenarnya seperti itu. Cuma nanti kita bisa ukur targetnya dengan menggunakan support resistance atau Fibonacci sebenarnya kayak gitu. Jadi membuat trading plan khusus atau cukup untuk melihat di mana kita entry, stop loss-nya di berapa. Menurut saya itu aja sih. Oke, jadi buat teman-teman tuh jangan ribet, jangan bingung itu ya. Yang penting itu ada entry buy-nya di area berapa, kemudian target price-nya di berapa. Kalaupun dia bergerak turun, level stop loss-nya di berapa. Seperti itu ya. Dan kalau ini ada yang mau komentar dari Arif Pratama 29, belajar Fibonacci versi Ko Andi. Mungkin singgung sedikit aja bro untuk Fibonacci. Tadi ada dibahas sedikit untuk support dan resisten. Itu kan gampangnya banget. Kalau itu kita belajar pakai Fibonacci. Mungkin sedikit aja singgungan untuk Fibonacci. Oke, jadi Fibonacci ini merupakan sebuah tools untuk melihat di mana sih golden ratio terhadap sebuah pergerakan harga, atau di chart ini tuh golden ratio-nya di berapa. Kenapa bisa relevan? Sebenarnya banyak sekali yang bertanya. Sebenarnya penemunya sendiri juga terheran-heran ketika melihat bahwa angka Fibonacci atau di golden ratio ini ternyata applied di setiap unsur di dasar bumi ini. Mau unsur itu seni, art, atau fotografi, di biologi, di geografi, itu sebenarnya ada unsur Fibonacci. Tidak terkecuali di dalam sebuah saham atau pergerakan harga di financial instrumen gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa pergerakan harga itu kan biasanya selalu naik turun gitu kan. Nah, biasanya ketika dia turun, itu terlihat bahwa seringkali penurunannya itu adalah sebatas area Fibonacci, ya kan? Jadi kalau kita ukur dari bawah ke atas, ya kan? Kita mau lihat nih rasio 61,8-nya di berapa. Dan biasanya di situ seringkali terjadi yang namanya reversal. Jadi itu bisa dimanfaatkan sebagai support.
Kemudian kalau kita mau memanfaatkan sebagai resistance, kita melihat bahwa swing sebelumnya di sini nih. Oke, golden ratio-nya habis itu di berapa? Nah, itu bisa kita gunakan juga sebagai acuan take profit-nya di situ. Sebenarnya sesimpel itu sih, dan nanti dieksplor sendiri aja. Kadang-kadang Fibonacci itu juga nggak 100% benar-benar apa ya istilahnya ya, benar-benar sesuai gitu ya. Balik lagi, jangan lupakan support resistance-nya dilihat juga. Kalau misalkan support resistance di area sini, kemudian diukur pakai Fibonacci juga kurang lebih ada di area sini, berarti itu bisa menjadi kena di sana konfirmasi yang lebih gitu. Betul. Thank you ya Bro Andi. Tadi ada yang komen, Ko Andi kapan dong buat SKS ya Elliott Wave dan Fibonacci nih? Ya nanti ditunggu ya. Ditunggu aja kali ya. Karena saya juga jujur belajar awalnya itu dari support resistance aja yang klasik, kemudian yang belajar dari Andi yang soal dia buat support resistance yang dynamic gitu ya, dynamic support and resistance. Kemudian baru sekarang saya sudah pakai Fibonacci aja untuk ngukur target tuh sangat, karena kita bisa ngukur target all time high. Kalau tanpa Fibonacci kita nggak tahu target all time high ke berapa. Kayak saham-saham yang kayak BABP kemarin ya, saya agak singgung-singgung dikit deh ya, kayak Friend gitu, mungkin orang banyak bilang ini naik terus ke berapa, Arto gitu, dan itu bisa diukur pakai Fibonacci. Mungkin teman-teman bisa belajar sendiri dulu, dan saya mau sedikit kasih ini sebelum pertanyaan terakhir ya Bro ya, sudah cukup lama. Jadi buat teman-teman yang mau belajar juga, di versinya saya itu kita ada namanya kelas bilioner saham, dan teman-teman juga bisa belajar di kelas bilioner saham itu saya buatnya dalam bentuk e-course. Jadi buat teman-teman yang bisa akses kapan aja belajarnya, dan juga akan masuk ke grup premium. Jadi buat yang mau belajar lanjutan untuk belajar menjadi trader juga dari nol, itu saya ada siapkan kelas saham, itu namanya kelas bilioner saham. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti mau tanya-tanya, silakan jangan lupa follow juga IG saya @bensurya, dan teman-teman bisa cek di link di bio juga untuk kelas bilioner saham. Dan ini pertanyaan terakhir ya Bro Andi. Boleh. Dari Mesta MR, dan ini untuk sebagai pertanyaan penutup, apakah Kak Andi ini pakai time frame-nya apa untuk baik itu di market forex, di multi market ya, di saham, US, Indonesia, kripto itu pakai time frame berapa? Apakah menggunakan multi time frame dalam screening stok maupun juga kripto? Oke. Kalau di saham, saya akan patokannya adalah daily, karena kita mau melihat perdagangan selama 1 hari. Sebenarnya di market manapun, karena itu mencerminkan 1 hari transaksi orang-orang ya di seluruh secara global market. Karena kalau kita mau lihat kripto juga dengan time frame 1 hari, itu kita udah bisa melihat seluruh perdagangan yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Tapi kalau misalkan kita melihat time frame yang lebih kecil, misalkan 4 jam, kita melihat satu candle ini hanya mungkin ketika market US-nya itu lagi tutup gitu ya, atau nggak lagi buka, lagi tidur lah mereka di sana. Sedangkan 4 jam di sini hanya mencerminkan market Asia aja nih yang lagi buka kayak gitu. Jadi balik lagi secara garis besar, time frame yang paling ideal itu adalah time frame daily. Tapi kalau untuk melihat atau mencari entry yang lebih spesifik di area berapa yang lebih ideal, kita bisa turunin time frame-nya. Biasanya ke 1 jam atau ke 30 menit itu kita bisa gunakan time frame tersebut untuk melakukan entry, baik di saham, di futures, atau di kripto juga bisa gitu. Oke, jadi bisa digunakan multi time frame juga untuk yang lebih kecil tuh untuk entry point aja ya. Betul. Oke, dan saya mau kasih sedikit hadiah sebelum kita tutup Bro Andi, karena buat teman-teman tadi sudah saya lihat ramai banget, jadi saya akan kasih hadiah ya sedikit dari saya, kecil-kecilan. Saya akan kasih 3 pemenang untuk saham Friend ya, dan juga 2 pemenang untuk trial di Premium Billionaires. Jadi siapkan ya, ada 5 orang, nanti saya akan, ini pertanyaannya gampang aja, dan dari tadi sudah dibahas sama Bro Andi. Atau Bro Andi kali mau kasih pertanyaan yang simpel aja, yang gampang. Apa ya? Coba untuk dua orang pemenang dulu ya, dari coba dulu yang kasih pertanyaan, gue lagi mikir. Oke ya, gue kasih pertanyaan dulu ya. Ini untuk pemenang dari 2 orang, nanti saya akan invite ke premiumnya Billionaire untuk trial 1 minggu.
Jadi ini cepat-cepatan aja ya jawabnya ya. Tadi untuk 2 orang sudah siap ya. Kalau sudah siap silakan ketik ready. Saya sudah siapi pertanyaan ini satu. Nanti satu lagi pertanyaan dari Bro Andi ya. Ini 2 pemenang untuk trial. Nanti saya invite ke telegramnya Billionaire Saham. Pertanyaannya gampang. Tadi ada 3 poin penting dari Ko Andi membahas tentang price action. Apa saja itu ya. Yang paling cepat nanti 2 orang pertama ya. Apa aja ada unsur price action yang tadi dibahas sama Bro Andi Senjaya? Di 2 orang pemenang ya, yang paling cepat nanti DM ke saya. Sudah? Jawabannya silakan diketik di kolom komentar aja ya, diketik aja. Itu ada 3 unsur price action yang tadi Ko Andi ngomong. Itu ada apa aja? 1, 2, 3 gitu. Ada 3. Simple sekali, pertanyaannya gampang. Oke ya. Ini karena bentar. Dari Angelina, trend support resistance chart pattern. Oke. Nah, ini ada 2 orang ya yang tercepat. Saya akan script. Ini nanti tolong DM saya ya. Nanti saya invite ke premium telegramnya Billionaire. Livia kan sudah di premium ya, jadi ini aja yang Helia NG 1, 2, 3 trendline support resistance chart pattern. Bener ya Bro Andi ya? Ya betul. Sip. Congrats ya buat teman-teman. Nanti tolong ini Angelina WJ dan juga Helia NG 123 DM ke saya ya. Untuk saya invite nanti ke telegramnya Billionaire Saham. Dan 3 orang pemenang nanti saya akan kasih lot masing-masing 1 lot friend ya. Lumayan lah ya, daripada saya tulis kasih pulsa ya kan nggak menarik. Saya kasih masing-masing lot friend. Dan pertanyaan dari Andi Senjaya. Untuk 3 orang ya. 3 orang tercepat pertanyaannya, silakan Bro Andi. Oke, padahal tadi gue mau kasih pertanyaan yang sama lu Bro. Ya udah deh. Ya udah, ini pertanyaan yang lainnya. Di market mana saya pertama kali belajar tentang technical analysis? Di forex, saham, atau di kripto? Gitu aja. Gampang banget deh pertanyaannya ya. Tadi Erika tadi katanya sudah jawab duluan ya. Saya cari dulu. Saya nggak ketemu lagi tadi. Soalnya yang muncul pertama di saya di sini. Udah jawab. Pertanyaan dari 3 orang ya. Saya takut ini. Yang pertama kali jawab siapa sih? Saya cariin ini apa namanya. Bener tuh Angelina WJ pertama kan? Nggak salah. Internet saya lemot. Harusnya bener kok. Angelina WJ yang pertama, yang kedua tadi siapa gitu. Iya betul. Angelina WJ pertama. Ya, ini pertanyaan yang tadi dari Bro Andi yang jawab itu pertama ini di saya ada Chris Fan ya. Chris_Fan ya. Forex. Chris Fan, kemudian Agusarisadika, Forex, sama Angelina WJ lagi. Angelina WJ udah lah ya, jangan 2 kali lah ya, nggak enak. Kasih Ray aja deh, Ray 2201 ya. Forex ya jawabannya Andi. Betul, mantap. Silakan ya 3 orang nanti DM ke saya. Untuk yang lot friend-nya nanti saya transfer deh, saham friend. Lumayan ya, saham friend itu jadilah buat jajan cilok ya. Thank you ya Bro Andi. Nanti buat teman-teman yang pemenang tadi silakan DM ke saya. Nanti saya akan langsung kasih hadiahnya. Thank you Bro Andi sudah kasih ilmu yang luar biasa banyak untuk kita semua. Saya juga thank you buat Andi sudah meluangkan waktu untuk live. Moga nanti next time kita bisa live bareng-bareng lagi untuk di lain kesempatan. Thank you buat teman-teman semuanya. Jangan lupa follow saya di @bensuria dan juga jangan lupa follow @andisenjaya. Sampai jumpa, semoga ilmu kami berdua bermanfaat hari ini dan juga semangat untuk kita semuanya. Pesan dari Bro Andi mungkin untuk yang terakhir buat teman-teman semuanya, silakan Bro. Untuk langsung aja di closing. Oke, pesannya mungkin terakhir apapun yang udah kita lakukan jangan lupa untuk bersyukur aja gitu aja sih. Mau cuan, mau loss, yang penting bersyukur dulu.
dan habis itu kita bisa menjalani next day dengan lebih sukacita, dengan lebih baik. Itu aja sih bro. Closing versi YouTube dong, saya suka banget tuh closing versi YouTube-nya Andi Sunjaya ya. Harus ya, oke. Silakan dong. Iya dong, saya suka banget itu closingnya dari YouTube Andi. Oke. Thank you for joining our IG Live today, guys. Nama saya Andi Sunjaya. Jangan lupa bersyukur hari ini. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao. Bye-bye. Thank you. Saya live ya, ini ya saya save ya di IGTV untuk siaran ulang. Thank you buat teman-teman.